kita buka di dalam kitab Yehezkiel pasal yang ke-22 ayat yang ke-30. Yehezkiel 22 ayat yang ke-30. Yehezkiel 22 ayat yang ke-30. Demikian firman Tuhan. Aku mencari di tengah-tengah mereka seorang yang hendak mendirikan tembok atau yang mempertahankan negeri itu di hadapanku, supaya jangan kumusnahkan. Tetapi aku tidak menemuinya. Sampai di sini. Saudara, Tuhan itu tidak pernah melakukan sesuatu tanpa diberitahukan kepada hamba-hambanya, orang-orang yang dikasihinya. Dia kalau mau melakukan segala sesuatu, dia pasti memberitahukan. Karena apa? Karena dia mengasihi, dia mau menghukum, dia mau memberkati, dia selalu memberitahukan lebih dahulu. Karena apa? Karena dia tidak mau orang-orang ini tidak mengenal akan kebenaran yang ada di dalam dia. Saudara dan saya itu diciptakan Tuhan, rencananya apa? Supaya saudara dan saya menjadi alat untuk memuliakan dia dan menyatakan keberadaannya. Sebab dia itu adalah roh. Sedang saudara dan saya di dalam daging. Sebetulnya Tuhan itu pada waktu dia menciptakan Adam dan Hawa, dagingnya itu daging yang tidak dapat mati. Jadi memang susah untuk kita bisa membayangkan. Itu seperti dagingnya Tuhan Yesus. Daging yang tidak dapat mati. Yang pertama saya katakan, sekarang Tuhan Yesus ada di mana? Ayo. Nah, ada yang jawab di surga. Ada yang jawab di hati. Sebetulnya yang di hati itu Roh Kudus atau Tuhan Yesus? Lah kok Anda mengatakan bahwa itu Yesus? Karena ada ayat mengatakan Yesus dan Roh Kudus dan Bapa itu satu. Nah, tapi sebetulnya satu atau tiga? Supaya saudara itu kenal benar. Saya dulunya ya tidak kenal, sama aja. Makanya itu saya kepingin saudara dan saya itu mengenali Tuhan yang benar-benar. Dan saudara nanti sampai di surga tidak bingung. Nanti saudara masuk surga tuh, ini kok ada Tuhan Yesus? Loh, itu ada Bapa. Loh, sebetulnya memang ada tiga saudara. Tapi tiga itu satu. Nah itu susah. Susah itu. Karena apa? Kenyataannya tuh Bapa itu permulaan dari awal itu yang ada itu cuma Bapa satu. Nah, kemudian dari Bapa keluar Yesus dan Roh Kudus. Kalau secara kasarnya supaya saudara itu bisa membayangkan, ya dah. Itu sebetulnya itu hampir sama dengan saudara dan saya. Bapak ada ibunya, ada anaknya. Ibunya siapa? Roh Kudus. Nah, ini gambaran loh ya. Jangan kali bilang, oh nanti tidak. Ini gambaran supaya saudara bisa mengerti gampang. Nah, ini tiga. Tetapi kerap kali nanti Yesusnya itu jalan-jalan pergi di surga gitu ya. Satu saat bapaknya ngundang. Bapaknya itu sangat rindu kepada anaknya ini. Yesus masuk, masuk ke tubuh bapak, hadirat bapak, satu. Jadi yang umat di surga itu lihat, Bapak, Yesusnya hilang, masuk. Tapi Yesusnya bisa keluar, bisa keluar.
Jadi kamu bisa lihat dua. Susah tak? Susah. Kalau kamu tidak diberi pengertian, tidak bisa. Saya dulu selalu diajar, terus terang saya segala sesuatu diajar oleh Tuhan. Saya tanya, lalu Tuhan mengajar, ini begini, ini begini. Wah Tuhan, saya bilang, kalau saya ceritakan, tidak bisa mengerti Tuhan. Aku dianggap sesat. Biasa. Karena orang belum mengerti. Tidak apa-apa. Makanya tidak akan sakit hati. Nah, ini saja sudah sulit, saudara. Perkara yang terjadi di dunia, saudara dan saya tidak bisa membayangkan. Tuhan Yesus itu punya daging enggak? Punya toh? Sama enggak sama daging kamu? Nah, sebagian bilang sama. Yang satu bilang lain. Dua-dua benar. Karena yang bilang sama, memang dagingnya asal daging kita. Tapi yang bilang tidak sama, daging yang sudah dibaharui. Nah, jadi dua-dua betul tak? Betul. Nah, maka dari itu saudara itu harus menyadari. Nah, daging Tuhan Yesus itu daging yang seperti mula-mula pada waktu zamannya Adam. Tidak bisa mati. Tetapi setelah Adam melanggar firman dan jatuh dalam dosa, mati. Bisa mati. Kembali ke tanah. Maka dari itu, kalau saudara perhatikan, Firdaus sekarang yang di surga itu, Firdaus kalau saudara baca Alkitab, Firdaus itu di surga tingkat 3. Tapi saudara mesti bayangkannya tingkat itu seperti gedong gini, 1, 2, 3, enggak. Lain lagi, ada kepala, ada tubuh, ada kaki, ada tangan. Loh, tingkatannya beda-beda. Nah, disitulah. Nah, Firdaus yang ada di surga itu tingkat 3, itu sebetulnya tanahnya itu tanah bumi kita. Tanahnya itu tanah ini loh, tanah bumi kita. Waktu saya tanya Tuhan, Engkau ini, saya mengatakan begini, Tuhan, Engkau ini membuat dunia. Nah, jadi toh, kemudian dirusak setan. Engkau itu gagal loh Tuhan, kalah ternyata. Karena dirusak kok. Tuhan bilang, aku tidak pernah kalah. Bagaimana coba? Aku bilang, kamu tahu pada waktu Adam dan Hawa itu jatuh dalam dosa, aku usir dari Firdaus, betul? Terus Firdaus dijaga sama malaikat. Tidak boleh balik ke Firdaus, ya tak? Nah, itu kan masih di dunia toh. Ngerti tidak? Nah, di Firdaus itu ada tanaman 2 pohon. Yang satu pohon pengetahuan, yang satu pohon kehidupan. Nah, sekarang di dunia ini daerahnya Firdaus di mana? Dulu Tuhan bikin dunia. Nah, Firdausnya itu di pertemuan 4 sungai, Tigris, Pison. Nah, itu di timur tengah. Nah, sekarang saudara tahu di timur tengah, di mana ada pertemuan 4 sungai itu, daerahnya itu rawa. Tanahnya seperti dipotong. Hilang tanahnya. Padahal itu Firdaus dulunya, tempat Firdaus. Di situ ada pohon kehidupan dan pohon pengetahuan. Nah, ternyata sekarang Firdaus itu dipotong Tuhan, dibawa ke surga. Di tingkat 3. Nah, di situ memang ada pohon pengetahuan dan pohon kehidupan. Lalu Tuhan bilang, kamu lihat, tanahnya itu tanah mana? Tanah bumi. Saya bawa ke sana. Nah, nanti bakalnya ini bumi akan aku hancurkan. Dimusnahkan kembali. Jadi kelam kabut. Surga Firdaus itu saya turunkan kembali. Jadi bumi baru. Jadi saudara nanti tinggal di mana? Di surga atau di bumi baru? Bumi baru, ndak di surga. Saya dulunya, aku senang Tuhan nanti tinggal di surga. Tuhan bilang, kamu nanti di surga itu yang dimaksud surga itu kamu ini nanti mati ke Firdaus. Firdaus itu apa? Tetap asalnya tanahnya bumi. Nah, nanti di
diturunkan ke dunia, diturunkan ke langit ini, ke angkasa, dibesarkan Tuhan. Jadi bumi baru. Itu tertulis loh di dalam Alkitab. Jadi jangan saya bilang, oh ngarang, ada. Coba lihat di Wahyu. Jadi karena saya itu dulu diceritain sendiri, jadi saya, oh urutannya begitu, saya bilang. Pantesan Tuhan itu tidak pernah kalah, menangan terus. Di Wahyu 21, ayat 1, 2, dan 3. Lalu aku melihat langit yang baru, loh ya toh, dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tata itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Jadi saudara dan saya nanti mendapati ilmu pengetahuan yang menceritakan, yang menerangkan bahwa nanti dari bumi ini dikirim ke angkasa itu benda sedikit. Tapi nanti di angkasa dibesarin. Itu nanti terjadi. Sebab saya tanya sama Tuhan, Tuhan ini bagaimana sih? Nanti kamu ngalami. Bahwa aku bawa sepotong tanah dari dunia ke Firdaus. Sekarang di surga, tingkat 3. Nanti itu saya turunkan lagi. Lalu saya besarkan lagi seperti bumi mula-mula. Ya dah, lebih besar. Karena nanti dihuni dari orang-orang yang selamat itu dari permulaan zamannya Adam sampai akhir zaman. Dikumpulin jadi satu. Wah kan banyak toh. Lah makanya buminya nanti lebih gede. Tidak seperti bumi kita. Nah, nanti dibesarkan, nanti kita lalu kemah Allah, Yesus turun, Yerusalem baru. Nah, saudara itu berkata, kamu calon pengantin enggak? Amin. Nah, itu kebesaran perasaan. Karena apa, saudara? Karena saudara dan saya itu memang calon pengantin, tapi salah satu bagian kecil. Karena apa? Pengantinnya itu siapa? Baca tadi loh, pengantinnya siapa? Yerusalem baru. Kamu ada di dalamnya. Jadi sebagian kecil. Dikatakan begini toh. Saudara dan saya adalah tubuh Kristus, betul? Betul enggak? Betul. Nah, kebesaran perasaan lagi. Karena saudara dan saya itu bagian dari sel kecil dari tubuhnya Yesus. Betul? Tubuhnya Yesus kan besar. Saudara itu cuma setitik. Satu sel, satu molekul. Tapi bilangnya aku pengantin Yesus, tubuh Kristus lah. Makanya orang Kristen itu sok membesarkan diri. Karena apa? Kebesaran perasaan. Maka dari itu saudara harus menyadari bahwa saudara dan saya itu di hadapan Tuhan itu kecil, gak ada artinya saudara. Jadi kalau saudara dan saya itu disayang Tuhan, Tuhan mau besarnya seperti begitu, mau mengecilkan dirinya, itu kuasanya Tuhan luar biasa. Dia besar, tapi dia mau mengecilkan dirinya seperti saudara dan saya. Itu luar biasanya Tuhan. Maka dari itu kita harus menyadari saudara bahwa Tuhan itu luar biasa segala-galanya. Makanya kalau saudara itu baca firman, saudara diceritain, saudara akan tahu, waduh kasihnya Tuhan itu luar biasa. Ajaibnya itu luar biasa. Makanya saya terus terang, saya tidak pernah berani mengatakan
Dari dulu mula, pertama saya bilang saya anak Tuhan. Setelah saya mengenal firman, baca firman, terus kemudian mau diceritain, saya bilang, aduh, saya tidak berani. Nah, saya pada waktu menikah sama istri saya selalu berkata, kamu ini kalau sembahyang kok mesti bunyi bilang gini, Tuhan, aku hambamu yang tidak ada artinya. Lalu saya bilang, loh memang aku hamba Tuhan tidak ada artinya. Enggak, kalau aku ini anak Tuhan. Saya bilang, karena kamu mengatakan anak Tuhan, karena kamu baru bertobat. Karena kamu diangkat anak. Jadi anak angkat. Memang orang kalau baru diangkat, orang miskin, diangkat anak jadi anak orang kaya, biasanya itu lalu besar kepala. Tidak sadar dirinya bahwa dia itu dulunya. Nah, makanya saya katakan, nanti kalau engkau mengenal Tuhan, kamu akan sadar bahwa cara mendidik Tuhan dari anak angkat, kamu akan dididik menjadi seorang pelayan. Setelah jadi pelayan, dididik lagi sama Tuhan menjadi seorang hamba. Semua hak-hakmu mulai diambil. Setelah kamu lulus, kamu dididik lebih dalam menjadi seorang budak belian. Tidak punya hak. Loh, kenapa begitu? Rencananya Tuhan itu luar biasa. Setelah kamu menyerahkan semua hakmu, karena engkau sudah dibeli dengan darah Yesus, kamu tidak punya hak. Yesus yang hidup di dalam kamu, maka hidupmu akan diubah. Nah, baru kamu lulus, baru Tuhan berkata, sekarang kamu bukan lagi budak belianku atau hambaku, tetapi engkau sahabatku. Ini saudara. Level ini yang saudara itu harus tahu. Bahwa sekarang ini cara hidupmu itu kamu masih sebagai anak, atau pelayan, atau hamba, atau budak belian. Nah, ini saudara harus tahu. Setiap orang Kristen harus mengerti. Nah, mengertinya bagaimana Pak? Dengan kamu membaca firman, Roh Kudus memberikan pengertian dengan cara kamu menanggapi setiap firman Tuhan, saudara akan tahu statusmu sebagai apa. Soalnya apa saudara? Kalau engkau anak, cara menanggapinya itu firman Tuhan beda, betul? Menangkapnya itu ada rasa tidak merasa tidak ada artinya, tidak rendah hati. Nah, itu tambah sama. Pelayan itu masih dengan bayaran. Kalau pelayan itu bayar, masih bayar. Nah, jadi kerja dibayar. Nah, kerja dibayar. Nah, contohnya saudara mengikut Yesus. Kalau ada hasil, giat. Kalau tidak diberkati, tidak mau. Nah, itu masih status pelayan. Hamba mulai direndahkan lagi. Nah, makanya pendeta-pendeta atau guru-guru Injil selalu mengatakan apa? Hamba Tuhan. Dia pakai predikat hamba Tuhan, tapi tingkah lakunya duta-duta. Nah, hati-hati saudara. Itu tidak pernah lulus. Sebab Tuhan itu mendidik saya itu luar biasa. Dia selalu mengatakan, lihat, kenapa kamu berpikir begitu? Kalau saya mamanya, saya melakukan sesuatu, diperintah Tuhan loh ini. Perintah. Terus mamanya saya khotbah ini. Terus banyak orang bilang, wah Pak terima kasih Pak. Saya bertobat karena Bapak kena. Terus di dalam hati saya atau pikiran saya ada rasa bangga, rasa senang. Tuhan tanya begini, kamu kok senang? Saya bilang, iya salah Tuhan. Yang nobatin siapa? Yang ngasih firman siapa? Kenapa kok kamu senang? Lihat, berarti dari situ saya tahu, waduh, saya mulai mencuri kemuliaan dia. Saudara tahu? Lalu kalau saudara bawa firman, wah, terus banyak yang datang, berkati banyak. Waduh, puji Tuhan. Berkati sedikit, loh.
itu hati-hati. Itu seorang pelayan. Bukan seorang hamba. Kalau engkau dan saya sudah menjadi budak belian, semua hasil kerjamu milik siapa? Milik Tuhan, bukan milik kamu. Jadi tidak ada hak sedikit banyak dibayar tidak dibayar tidak masalah. Nggak punya pikiran. Makanya saya orangnya masa bodoh karena sudah mengenal. Sebab wataknya Tuhan itu aneh. Kalau mau mendidik saya dengan cara-cara yang aneh, yang tidak masuk akal. Saya bekas mata duitan. Super, bukan mata duitan tok. Super mata duitan. Cara Tuhan berkata, kamu ini susah, mata duitan, gak bisa lepas dari duit. Sedikit-sedikit hitung, sedikit-sedikit hitung. Nanti duit di dalam kamar, dalam lemari, istri saya pakai berapa, saya tanya, buat apa? Wah, istri saya sudah, ini susah ini kawin sama orang mata duitan. Tanya salah, tidak tanya salah. Jadi, waduh, akhirnya Tuhan berkata, aku punya jalan, kamu mau enggak? Aku didik, mau, saya bilang. Itu harus dipotong. Ya, caranya bagaimana? Aku yang punya jalan, bukan kamu. Kalau kamu maunya apa? Dihilangi gitu loh Tuhan. Tidak bisa Tuhan bilang. Harus ada ketaatan dan penyangkalan diri. Ya, bagaimana? Setiap kamu terima duit, tanya aku. Karena itu bukan duitmu. Karena engkau budakku. Aku berkata, kantongi, itu milikmu. Kalau aku bilang, berikan, berikan. Oke. Itu pertama saudara. Jadi enak. Tuhan, ini ada persembahan. Kantongi, kantongi. Ini ada persembahan. Berikan, berikan. Itu permulaan saudara. Jadi kayak anak kecil yang diperintah A, B, C, D. Ya, enggak. Saudara kepengennya gitu dah. Itu kanak-kanak. Tapi nanti kalau saudara sudah nurut, sudah taat, nah Tuhan mulai mendidik. Kamu mesti ngerti aku. Jadi mulai tidak, ya boleh enggak. Mulai ngerti aku. Nah caranya bagaimana? Gini. Terima persembahan. Tuhan lihat hati saya. Kalau hati saya bilang, kok banyak ya Tuhan? Karena aku tahu duitnya di rumah sudah habis. Jadi dapat segini, waduh Tuhan tuh baik ya. Pas gak punya kok dikasih banyak. Nah, kalau hati saya, pikiran saya sudah mulai gitu, dia jawabnya gini, banyak ya. Kalau gitu, wah gawat ini. Pasti tidak dikasihkan saya. Tapi sebaliknya kalau saya sudah tahu gitu, meskipun tahu banyak, saya bilang, buat apa? Tapi hati saya, nah, enggak, sama saja Tuhan tahu. Tuhan juga tahu saudara. Engkau ngomong, buat apa Tuhan? Nah, tapi hatimu kepengen tahu dia. Dia bilang, kamu bilang buat apa? Tapi kamu kepengen toh. Disituin saya. Makanya saya bilang saudara, kalau kamu tuh bergaul akrab sama Tuhan, seneng, sungguh seneng. Karena apa? Tuhan tuh suka humor. Tapi juga Tuhan tuh suka bikin ketegangan. Tuhan tuh paling suka bikin masalah. Supaya kamu itu gak bisa menemukan dia. Itu Tuhan. Jadi persis film itu loh saudara. Saudara lihat film itu kadang-kadang kamu satu rot nangis. Kamu tegang. Lalu kalau kamu lihat di balik pintu itu ada orang pakai pentung, kamu suka ngasih tahu, awas, suka tahu. Kamu suka gitu lah, suka turut-turut toh, meskipun kamu nonton. Padahal saudara sudah tahu toh, kalau itu film toh, kalau itu sutradaranya sudah ngatur, tahu toh, tapi ikut-ikut toh kamu. Kamu bilang awas. Lawang, kamu bilang awas, apa dia dengar? Pemainnya itu sebetulnya sudah tahu enggak kalau di belakang itu ada orang? Hah? Kenapa tahu? Sudah baca ceritanya, betul? Nah,
kamu sudah tahu enggak kalau semua sutradaramu itu Tuhan Yesus? Alkitab yang ngomong. Mazmur 37. Allah menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan. Nah, jadi setelah saudara dan saya ini menjadi orang Kristen, bertobat, hidupmu itu sudah ditulis. Ada tulisannya di buku. Di surga itu ada buku loh. Baca toh, ada toh, kitab kehidupan buku toh. Setiap saudara itu ada satu namamu. Yusa, itu ada satu lembar khusus. Yusa. Habis ini apa, mati tanggal berapa, itu ada saudara. Itu sudah ditetapkan saudara. Saya pernah, tante saya sendiri. Doa saya, tante saya sakit, papa bilang, kamu sembahyang. Saya bilang, nggak mau. Kenapa? Tuhan sudah bilang. Dilihat di bukunya sudah game. Bapak saya marah saudara. Sebab dia tidak percaya kalau apa yang saya alami bersama dengan Tuhan itu tidak masuk akal. Di dalam keluarga saya, yang mengenal Tuhan pertama itu saya. Karena apa? Dari umur 12 saya dipanggil Tuhan sendiri. Tapi kalau saya dipanggil Tuhan itu bukan berarti saya super atau lebih dari saudaraku yang lain. Kalah. Saya kalah sama adik saya Nani. Dia lebih peka. Jadi gak usah iri. Setiap orang punya jatah. Punya bagian sendiri. Tapi kalau saudara dan saya bisa menggenapi jatah, itu luar biasa. Kenapa? Jatah itu diberikan sesuai dengan kelemahan dan kelebihan saudara. Contohnya, saya sama Nani, adik saya itu beda. Saya punya jatah, saya peka, dia peka. Ya toh? Sama pekanya. Bedanya di mana? Dia bisa lihat, saya tidak bisa. Kenapa? Dia lebih suci hidupnya, saya lebih kotor. Tapi saya tahu hadirat Tuhan. Dia tahu, lah itu Tuhan. Tuhan ngomong. Tapi dia ngomongnya dibisiin suara seperti manusia demi manusia. Tuhan kerap kali ngomong sama saya melalui perasaan, melalui pikiran, melalui perumpamaan, melalui mimpi. Tapi kalau dia ngomong jelas, saya tanya, Tuhan, dia mengenal engkau lebih lama, lah baru kok bisa lebih suci, kok lebih jelas gitu sih Tuhan. Tuhan bilang apa? Kamu kotor, kamu pacaran sama istrimu, sama pacarmu 13 tahun, tapi kamu pacaran nakal, ya ngerangkul, ya nyium, ya apa? Dia pacaran suci, cium dah, pegang-pegangan dah, 8 tahun pacaran. Tapi dia janji sama pacarnya, kamu boleh pacaran sama saya, pasti kita menikah. Tapi selama pacaran tidak boleh kamu cium saya. Sebab kita belum menikah hidup dalam kekudusan. Nah, pantesan. Alkitab berkata apa? Tidak ada orang yang tidak kudus bisa ketemu Tuhan. Jelas toh? Lah saya kudusnya kadang-kadang kudus, kadang-kadang enggak. Lah ya Isa. Jadi saya tidak usah iri kepada dia, tidak usah saudara. Maka dari itu tiap-tiap orang ini mempunyai jatah sendiri-sendiri. Nah, pada waktu tante saya itu mau meninggal, saya sama om saya, kakak ayah saya itu hidupnya cinta Tuhan. Saya bilang, Om, tante, bagaimana Om? Wah, nah kamu dapat apa? Tuhan bilang sudah waktunya. Habis, saya bilang. Lalu dia bilang, betul. Betul Om. Nah, kapan Om? Yuk sembahyang. Tuhan, kapan ya Tuhan? Kita sudah datang itu sudah di rumahnya tante itu. Lalu Tuhan buka buku kehidupan, dibuka sama Tuhan. Namanya ada di situ. Lalu om saya bilang, nah itu saya lihat buku kehidupan. Sudah sampai waktunya, tanggalnya ada.
Oh besok. Besok om. Besok. Ya cocok. Besok om. Tapi hitungannya Tuhan itu sama enggak ya sama hitungan kita? Kalau kita kan besoknya itu tanggal jam 12 toh. Jam 12 malam kan habis toh. Jam 1 pagi kan sudah mulai. Tuhan tuh hitungannya enggak itu tuh. Hitungannya jam 6 tuh. Jam 6 pagi. Aneh toh. Aku bilang besok tanggalnya. Lah besoknya hitungannya Tuhan. Nah coba kita lihat. Pagi jam 6. Besok Bapak menulis selesai tanggal segini, besok pulang. Lalu kita tunggu jam 12. Loh, kok belum mati? Lah belum tet. Oh, mungkin loh. Ini besoknya kapan, Om? Lah, enggak tahu ini hitungan apa ya. Lalu jam 6 tet. Sini jam bunyi titit, sana bilang berangkat. Oh, jam 6 persis. Itu saya alami, saudara. Waktu saya marah karena saya gak boleh jadi hamba Tuhan sama papa saya. Kamu harus jadi dokter. Aku mau jadi hamba Tuhan karena aku dipanggil. Kamu harus jadi dokter. Tidak bisa. Saya harus nurut Tuhan lebih dari papa. Lalu papa bilang, kalau kamu tidak nurut tak buang. Saya bilang, baik, dibuang tidak apa-apa, asal jangan dibuang Yesus. Wah, papa saya marah. Nah, ini anak muda saya beritahu, itu tidak benar. Sebab saya tahunya juga menurut Alkitab begitu, tapi ternyata salah. Hormati orang tuamu. Jadi saya bilang, oke, saya doa puasa. 3 hari, 3 malam. Saya minta Tuhan jawab. Nah, hitungannya juga jam 6, saudara. Saya pikir 3 harinya sudah selesai. Belum selesai. Tuhannya belum jawab. Sampai pagi jam 6 kurang 5 menit. Tetap belum jawab. Saya bilang, loh Tuhan, ini sudah kelewat waktunya. Tuhan bilang, kamu kan berkata 3 hari. Iya, 3 hari. Jam 6 baru 3 hari. Oh, hitunganmu itu jam 6 pagi, Tuhan. Ya. Jadi jam 6 itu kurang beberapa menit baru dia ngomong. Anak, turuti kehendak orang tuamu. Nanti aku panggil kamu sendiri sebagai hambaku. Waktuku bukan waktumu. Oh ya sudah. Lalu saya pergi nurut orang tua. Lah kenapa Tuhan? Alkitab berkata kalau aku mengasihi ayahku lebih daripadamu tidak layak. Mengasihi bukan menghormati. Hormati orang tuamu. Orang tuamu belum mengerti apa yang aku kehendaki dalam hidup kamu. Kamu sendiri pun tidak tahu. Tapi berjalanlah. Maka aku akan menuntun kamu. Dan dengan pengalamanmu kamu akan mengenal aku dan firmanku. Nah, saya baru tahu, saudara. Maka dari itu, anak-anak muda, coba tenang. Kalau orang tua berkata gini, sudah dengar. Terus kemudian masuk kamar, laporin Tuhan. Apa saja yang unek-unek kamu keluarin semua. Laporin. Biar diproses Tuhan dewek. Nah, saya juga begitu akhirnya. Saya nurut, saya sekolah. Saya tingkat tempat kedokteran gigi. Saudara tahu ayah saya berubah. Dia berkata, nak, kalau sekarang mau ninggalkan kedokteran, sekolah ke Amerika jadi hamba Tuhan, silahkan berangkat. Aneh enggak? Dirubah sama Tuhan. Karena apa? Tuhan ngomong sama dia akhirnya dibuat begitu rupa sampai ketakutan sampai akhirnya bilang, kamu mengasihi aku atau anakmu? Kamu memaksa anakmu sekolah ke dokter. Akhirnya dia bertobat, dia bilang, nak silahkan berangkat. Papa tidak melarang dan papa support kamu berangkat. Gantian saya. Ganti saya jawab begini. Saya tidak mau berangkat sebelum Tuhan menjawab saya. Saudara tahu apa terjadi? Saya doa puasa lagi 3 hari 3 malam. Tidak makan, tidak minum. Saya memang orangnya terlalu keras. Dulunya waktu muda terlalu banyak memaksa Tuhan. Tuhan berkata,
itu kekerasan, itu disiplin, itu tekad, itu baik. Tapi tidak baik untuk kalau kamu sudah menjadi tua. Sebab ternyata orang tambah tua itu tambah karaten, susah dirubah. Makanya Tuhan bilang, belajar sangkal diri. Nah, saya doa. Saudara tahu, jam 3 sore, saya itu lihat surga, saudara. Bawa ke sana. Wah, Tuhan Yesus, di sini ada bokor besar dari baskom, tapi dari berlian. Wah, indah luar biasa. Dalamnya itu airnya itu seperti air yang berwarna-warni. Sampai saya bilang, apa itu? Tuhan berkata, ini adalah air pelantikan untuk menjadi hambaku. Wah, saya pikir saya siap ini. Lalu saya berlutut. Pikir saya lutut. Sampai lama kok didiemin. Dia berdiri di situ, dia diem aja. Saya gini, loh Tuhan, nanti. Itu anak muda, kerap kali gitu dah, ngatur Tuhan, tidak sadar. Saya ya gitu, lantai dong. Tuhan berkata, belum waktunya. Saya minta sekarang. Tuhan berkata 2 kali, belum waktunya. Enggak mau. Terus dia bilang, berdiri. Enggak mau. Saudara tahu, saya diangkat. Ini pundak saya diangkat. Dipegang tangan dua. Diangkat gini. Jadi muka dengan muka. Lutut saya tetap lutut. Tetap nekuk. Nakalnya saya, saudara tahu, banjelnya saya. Diangkat ini, lutut saya tetap lutut. Lalu Tuhan gini. Berdiri, lututin tidak bisa. Jedut. Lalu didirikan, Tuhan bilang, kamu tahu? Ya, apa Tuhan? Ini air, lalu baskom ini diangkat. Akan aku curahkan semuanya kepadamu. Kalau sudah sampai waktunya. Kamu tahu, hamba-hambaku yang lain, aku hanya kasih, ambil sedikit. Tapi ini akan aku curahkan kepadamu. Kalau sudah sampai waktunya. Saudara tahu? Segala sesuatu ada waktunya. Dan waktu siapa? Tuhan. Jangan mendahului. Kita kerap kali mau menyatakan kehendak. Kita menyatakan kemauan kita. Cinta kita. Tapi sebetulnya itu Tuhan lebih tahu. Bahwa kita belum waktunya. Kenapa? Karena Tuhan masih mau memproses kelemahan-kelemahan kita. Harus dirubah buah-buah yang pahit menjadi buah-buah roh yang manis. Dan itu perlu waktu, saudara. Maka dari itu Tuhan berkata di dalam firman-Nya, aku sedang mencari 1 orang untuk menjadi penjaga, untuk menjadi benteng untuk negerinya. Saudara tahu pada waktu tahun 91 di Ungaran, waktu itu doa, bukit doa, kita berdoa, Tuhan berkata kepada saya, kamu harus menjadi penjaga Indonesia. Oh, aku Tuhan. Ya. Bagaimana caranya? Keliling seluruh provinsi, bangkitkan supaya mereka menjadi pendoa untuk bangsa dan negara Indonesia. Saya keliling, saudara. Dan kalau Tuhan sudah menyuruh, lalu saya bilang, biayanya aku yang atur. Habis ratusan juta, tapi tidak pernah kita minta ngiderles. Tolong mau minta untuk Tuhan. Tidak, kita hanya lutut. Tuhan, aku mau berangkat. Berangkat, Tuhan berkata. Berangkat. Saudara, pernah kejadian saya di mana? Di Palangkaraya. Kejadian itu, saya harus terbang ke tempat yang lain. Karena apa? Karena hamba Tuhan yang mau khotbah di sana tidak bisa datang.
Pada waktu itu Pak Damaris sakit dia. Waduh, Tuhan berkata, kamu terbang. Waduh Tuhan, duitku ini pas-pasan, habis, ludes. Cuma sampai di sini. Dapat uangnya cuma sampai di sini Tuhan. Ini Tuhan berkata, terbang. Saudara berani enggak? Bayangin. Saya berkata, sampai di sini Tuhan. Terus saya kumpulkan beberapa orang yang turut sama saya. Salah satu itu Batara, yang sekarang jadi pemimpin pujian COP. Berdoa. Tuhan bilang, kamu berangkat. Wah. Waduh. Tuhan berkata begitu, ada persembahan saudara. Pas uang tiket. Tuhan tuh memang paling suka bikin ketegangan loh. Pas uang tiket. Terus saya bilang, Tuhan, aku nanti turun di sana tuh siapa yang jemput? Wong kenal ndak, jalanan ndak, alamat ndak tahu, di mana tidurnya ndak tahu. Bayangin saudara. Saya terbang, nurut saja. Oke Tuhan, jalan-jalan, terbang. Saya beli tiket sampai di airport. Saudara tahu? Saya bilang, Tuhan, aku ini kemana? Dia ndak tahu toh. Orang yang jemput ya. Kalau zaman sekarang itu baik saudara. Pakai nama gini kan ketahuan ya. Enggak. Diem. Dia ya nyari saya nyari dia. Bayangin. Bagaimana ketemu yang belum pernah ketemu. Lihat saja belum. Ya, saya duduk. Sukamu loh Tuhan. Engkau enggak nunjukin ya enggak bakal ketemu. Saya cuma tinggal duduk aja. Ternyata yang nyebut saya itu sedang makan. Karena dia diberitahu mendaratnya setengah jam yang akan datang. Jadi ditinggal makan padahal saya sudah darat. Jadi saya duduk di situ. Aku diam aja. Tuannya diam aja. Tidak bilang, itu di dalam sudah ada yang jemput kamu. Tidak. Diam, aku ya diam. Biarin. Terserah. Saya tidak, bagaimana sih Tuhan? Tidak, santai aja. Tuhan ini aku mau suruh apa? Ya sudah diam aja. Terus ada orang lewat, keluar dari restoran, lewat satu. Cuma dia ngomong, itu loh orangnya. Bayangin. Ya ngomong gitu tak. Ya saya datangi, saya cablek. Kaget ya. Kamu jemput Yusa toh? Loh, Pak Yusa? Iya, ini Yusa. Lah, aku tidur mana? Mereka juga tidak menyediakan apa-apa, saudara. Lalu saya bilang, Pak, biasanya sih tidurnya di hotel, Pak. Hotel nomor 1 lagi. Wah, berapa itu sehari? Segini. Wah, lah aku tidak punya duit deh. Habis itu kredit saya, pas hari itu habis. Akan mepet toh ya. Wong saya terlalu bilang gini, ini kredit card saya ini, hari ini pas habis. Masih bisa diterima enggak? Oke dah, enggak apa-apa. Ditulis. Saudara tahu, Tuhan itu luar biasa. Kalau Tuhan nyuruh, dia sudah sediakan segala-galanya. Makanya itu, hanya kamu harus percaya dan jangan tegang. Masuk. Saya masuk, tidur, ya toh kredit saya masih bisa dipakai, ya wes tidur. Saudara tahu, saya cuma 2 hari di sana. Ternyata saudara, saya keluar, Direktur Bank Lipo tidur di sebelah kamar saya. Billy. Nah, jadi saya keluar. Loh, Pak Yusa kok di sini? Loh, kamu kok di sini? Saya buka cabang Lipo di sini. Wah, luar biasa ya kamu, saya bilang. Tuhan hebat ya Pak. Ya, amin ya sudah. Pak, ngapain Pak? Saya seminar doa supaya orang Kristen setiap kota harus berdoa. Doa, bangkitkan doa. Harus ada yang bawa doa. Ini untuk Indonesia. Itu tahun 91 sudah dibangkitkan bahwa akan terjadi banjir darah. Tuhan sudah beritahukan semua. Itu ditunda terus sama Tuhan, saudara. Nah, pada waktu itu saya sudah keluar, saya tahu kredit card uang saya ini saya sama Tuhan diboleh gini. Kamu boleh pakai kredit card, tapi kamu tidak boleh hutang. Aneh tak? Aku bilang, loh Tuhan, lah kredit card ini justru hutang. Betul enggak? Namanya kredit card kan hutang loh. Tapi Tuhan berkata, kamu boleh pakai kredit card, tapi tidak boleh hutang. Nah, caranya bagaimana? Saya bilang, kamu punya uang di bank itu berapa, kamu tidak boleh memakai lebih dari itu.
Itu namanya kamu bayar pakai kredit card tapi tidak utang karena memang sudah ada dananya. Oh gitu ya. Nah saya lihat itu kurang saudara. Aku bilang, lah ini kurang piye. Tapi engkau yang merintah loh. Aku bukan utang. Wong jadwalku tidak ke sini. Tapi engkau yang perintah. Aku pernah tidak menggenapi firmanku. Aku tidak suka kamu utang. Aku juga membuka jalan kamu tidak utang. Nah, sudah santai saja. Selesai saya mau bayar, saya bilang, mana bil saya mau bayar. Nggak usah bayar kok Pak. Kenapa? Sudah dibayar lunas semua. Makanan semuanya dibayar lunas oleh Direktur Lipo. Bahkan masih ditinggali lagi amplop. Lah ini ada titipan buat Bapak. Berlebihan enggak saudara? Jadi saudara hidup dengan Tuhan itu enggak usah khawatir. Nah, kalau Tuhan mengatakan aku sedang mencari seseorang sebagai apa? Penjaga buat keluarga. Saudara siapa tahu kalau engkau yang dipilih. Tuhan sedang memilih salah satu. Satu saja. Kalau penjaganya banyak, lumayan toh. Tapi kalau enggak itu satu saja Tuhan bilang. Maka dia akan bisa menjadi penjaga dan benteng untuk keluarganya. Lalu caranya bagaimana Tuhan? Aku akan beri dia kepekaan. Aku akan beri dia kuasa. Bayangin saudara. Aku kan heran. Sebab saya kalau mau bawa firman Tuhan itu saya tidak tahu saudara. Saya cuma berdoa. Kalau mau ngomong apa. Satu ayat Tuhan bilang. Yeskiel 22 ayat 30. Hanya itu. Aku sedang menyiapkan siapa yang aku mau pakai. Aku mencari seorang penjaga yang dapat membenteng keluarganya. Maka dari itu saudara, kalau penjaga ini kira-kira duduknya di mana? Di atas menara atau sama-sama bersama dengan mereka? Di menara. Berarti di tempat yang lebih tinggi. Apanya yang tinggi? Rohaninya. Saudara tahu. Saudara mesti mau baca Alkitab. Karena apa? Salah satu daripada tugas Roh Kudus mengingatkan kepadamu apa yang Yesus sudah katakan. Jadi salah satu Tuhan bicara itu melalui Alkitab. Jadi kalau Tuhan ngomong seret, langsung tangkap itu Tuhan. Jangan dikutak-kutik. Ya di Tuhan, di suara hati, di setan, tak usah urusan. Salah sekalipun kamu akan dibela Tuhan. Karena apa? Karena kamu yang sudah ditetapkan sebagai penjaga. Itu enaknya saudara. Dan kamu akan dibela. Nah, kuasa diberikan. Sehingga engkau pasti tahu nomor satu di dalam keluarga. Saudara tahu, saya tuh punya pengalaman. Apa yang terjadi dengan keluarga saya selalu nomor satu yang dikasih tahu Tuhan. Apa saja. Nah, sekarang anak-anak saya sudah kawin semua, ya sendiri-sendiri saya bilang. Sendiri-sendiri saya bilang. Tapi global pasti ya. Papa terjadi apa, mama terjadi apa, saya nomor satu dikasih tahu Tuhan. Enak loh. Tapi saudara mesti mau membayar harganya. Berani. Jujur, tulus. Terbuka. Ini yang Tuhan mau. Nah, kalau saudara sudah diangkat nanti, saudara berdoa. Saudara tidak usah gini. Kalau umpamanya salah satu anak diangkat Tuhan. Terus bapaknya belum bertobat atau istri diangkat Tuhan. Suaminya belum bertobat. Anaknya belum bertobat atau orang tua belum bertobat. Kamu berdoa. Tuhan kasihani dong papaku. Saudara jangan lalu bang. Pak bertobat dong pak. Nginjili. Jangan. Sebab demikian kamu nginjil. Dia malah tertutup. Kenapa? Karena gengsi. Anak-anak jangan ngasih tahu orang tua. Pasti deh. Aku ini lo ngalami. Aku angsal ngomong sama bapakku. Mesti kles. Aku bilang, Pak, Tuhan ngomong gini. Hah? Anak kemarin sore ngajar orang tua. Bayangin saudara. Sampai perkara miskin saya beritahukan. Tuhan bilang, beritahukan ayahmu. Nah, beritahu Tuhan. Beritahu. Kalau
Tuhan suruh beritahu, baru beritahu. Pertama Tuhan berkata gini, aku mau ajar ayahmu. Apa Tuhan? Aku mau bikin miskin ayahmu. Bayangin. Dalam waktu 3 bulan aku mau bikin miskin ayahmu. Wah, saya ngomong, belum disuruh ngomong, sudah ngomong. Pak, kalau papa tidak bertobat, sudah bertobat. Tapi dia tidak mau memberi perpuluhan. Kalau papa tidak mau memberi perpuluhan, bertobat. Kalau tidak mau bertobat dalam waktu 3 bulan, habis uangmu. Diketawai saudara. Dia bilang, hahaha, uangku 7 turunan tidak habis. Kenapa? Memang dia kaya raya dan menguasai perdagangan dari Lampung sampai Medan, Rio, seluruh Sumatera dalam tangan dia. Dan dia barter karet dengan Pangdam. Jadi luar biasa. Tapi Tuhan berkata 3 bulan habis. Saya salah saudara. Memberitahu dia belum waktunya. Marah dia. Nantang malahan. Nah, dosanya malah double. Makanya saudara, istri, suami, anak, jangan mendahului waktu Tuhan. Kalau Tuhan ngasih tahu, kamu mintakan belas kasihan, kemudian tanya, Tuhan aku perlu ngasih tahu Panda. Kalau Tuhan bilang, sampaikan, sudah waktunya sampai. Nah, jadi saudara tidak mempercepat hukuman. Saya katakan gitu, papa marah. Setelah papa marah, Tuhan berkata, aku lakukan. Wah, tengah. Aduh Tuhan, kalau papaku miskin, aku kan turut. Loh, jujur ya toh. Kan turut sengsara. Bayangin. Aku bilang, aduh Tuhan, aku mendahului engkau. Tuhan berkata, iya, alami. Ya sudah. Saudara, dalam waktu 3 bulan, habis ludes. Ada peraturan pemerintah bahwa dilarang orang-orang warga negara asing dilarang berdagang di kabupaten. Uang bapakku dibawa lari ke RRC semua. Sama Chinese yang warga negara RRC. Habis ludes. Kapal yang dikirim, barang yang dikirim tenggelam seluruhnya. Dalam waktu 3 bulan bapakku 0 sen. Dia berkata, tidak bisa mengerti aku. Terus kemudian saya bilang, loh lah uangmu yang dibuat barter itu dibuat sama Pangdamnya buat pemberontakan PRRI. Mateng kowe habis kowe. Ludes 1 sen dadak. Saudara, maka dari itu kalau Tuhan itu mau bikin kaya, cepat. Tuhan mau bikin miskin, cepat. Wong dia itu tinggal gini saja beres kok. Ngapain pusing-pusing? Makanya saudara kalau berdoa itu tidak usah gini. Mana? Ini malah tak doa, kok malah menjadi-jadi. Loh, itu malah baik. Jadi kalau saudara mamanya berdoa untuk ibu bapakmu, Tuhan kasihani dong bikin bertobat. Bapakmu malah malah tidak karuan. Amin Tuhan, prosesen Tuhan. Jadi, nah, gitu. Jangan lalu gini. Kasihan dong Tuhan loh, Tuhan ini bingung. Suruh bertobat, Tuhan ini yang punya jalan. Kamu yang ngatur. Jangan kasihan dong Tuhan, jangan gini loh. Kok kamu ngatur? Lama, enggak selesai-selesai. Berikan aku. Wong aku lebih tahu. Oh ini bapakmu bandelnya luar biasa. Kalau enggak dipencet, enggak bisa ini. Pencet sama dia sampai etek-etek. Nah. Ya toh? Jangan lalu bilang, ya kasihan dong, gak apa-apa. Ini kenyataan saudara. Ada seorang suami di Surabaya, nuwakali luar biasa. Istrinya sampai tobat. Oh ini mata keranjangnya ini kelewatan Pak. Roh jinanya ini luar biasa. Saya bilang gini. Doa. Doa itu tidak usah ngomong nih Pak. Tidak usah. Kamu percaya doamu pasti didengar. Amin. Amin. Tulus. Doa Tuhan. Tolong ampuni suamiku. Nah kali luar biasa. Memang itu watake Tuhan. Tapi ya tidak apa-apa Tuhan. Tahu aku sudah jadi istrinya. Aku penolong. Aku yang berjuang untuk dia. Aku penjaganya. Tuhan ngomong sama saya. Waktu dia konseling. Tuhan bilang. Suruh magri. Nah, ini kan bentengi. Dia suruh pagri. Aku bilang pagri.
suamimu. Pagri, Pak. Nah, terus bagaimana? Aku bilang, terus pakai apa Tuhan? Kawat duri. Pagri suamimu dengan kawat duri. Jadi dia kalau keluar kecocok. Loh, nanti luka Pak. Iya. Gak apa-apa, biarin. Itu baik. Nurut dia sembahyang. Tuhan, mulai hari ini dalam nama Yesus aku pagri dengan kawat duri. Ditambahi lagi yang rapat. Wah. Jadi dipagri rapat. Saudara tahu? Dia bilang besoknya bilang sama istri ya, "Mah, aku mau pergi sana." Istri tahu saudara, dia mau pergi ke tempat perempuan ini. Naik motor. Gak usah naik mobil Pak, naik motor aja. Ya. Di tikungan saudara apa? Ada oli. Suat, buah, lecet semua. Buah. Lalu pulang dengan, aduh, Mah, jatuh Mah. Istrinya mesem sambil dirawat. Gak apa-apa Pak, tak rawat. Tapi mesem dia, kawat duri, rasain. Belum bertobat saudara, belum bertobat. Karena kebetulan naik mobil. Seminggu kemudian sudah mulai sembuh, sudah sembuh, naik mobil. Mah mau pergi. Tuhan bilang, aku pagri dengan kawat mobil. Yang mobil kan gede Tuhan. Ditabrak truk. Tangannya cuma kejepit lagi. Pulang, aduh Mah, tanganku kejepit. Enggak apa-apa Pak, tak rawat. Wah, kawat duri, rasain. 3-4 kali saudara. Baru dia berkata, Papa itu kalau pergi ke tempat lain yang enggak nyeleweng, pasti enggak apa-apa kok Pak. Tapi kalau Papa punya hati nyeleweng, pasti kena. Kenapa ya? Oh, tak berani ngomong saudara, ngomong. Tak berani, dia diem aja. Enggak apa-apa, Tuhan tuh sayang Pak. Papa tuh dididik. Saudara tahu? Akhirnya bertobat. Bertobat, sekarang jadi hamba Tuhan. Nah, setelah jadi hamba Tuhan, ketemu saya lagi di Surabaya. Pak, aku kok ngalami kok aneh sih Pak. Doane istriku kok cespleng, manjur. Setiap kali aku mau pergi kok dia tahu Pak. Ya karena Tuhan. Tapi aneh Pak. Taunya kenapa aku tidak dicegah. Tapi kok mesti jatuh, mesti apa sampai gepeng, sampai waduh sakit semua. Lalu saya bilang gini, kamu tahu istrimu doa apa? Tak tahu. Istrinya sebelah saya bilang, jangan ngomong dong Pak. Aku bilang sudah bertobat, baik. Aku kasih tahu, kamu tiap hari dipagari sama istrimu kawat duri. Iya toh, iya. Tak rapeti lagi. Akhirnya bertobat. Pantesan setiap kali pergi mesti saya bonyot sampai luka semua Pak. Tapi ya enggak parah. Tapi waduh sengsara. Tapi saya jadi tahu cintanya istri apa. Setiap begitu mesti dirawat, disayang-sayang. Padahal dia yang bikin ya Pak ya. Ini bukan kamu yang bikin salah, tapi dia sayang kamu. Saya bilang ya betul. Saudara tahu? Jangan mendahului Tuhan. Jangan mau lihat hasil, tapi akhirnya semuanya indah. Itu Tuhan. Jadilah pendoa. Dan saudara harus percaya kalau engkau yang akan menjadi pendoa, keluargamu akan ditolong. Banyak yang mengatakan, ini Pak sudah mau mati tapi tidak mau bertobat. Saya berkata, tidak ada yang terlambat. Tuhanmu itu tidak pernah terlambat. Benar saudara. Mati hidup, tidak mati. Akhirnya saya dipanggil. Pak, ini suami saya ini kok mati hidup, tidak mati Pak. Ini. Nah, karena belum bertobat, kamu berdoa toh? Ya, berapa tahun? 15 tahun. Oh, sekarang bagaimana Pak? Nanti Tuhan ini kamu datang, beritahukan dia bertobat. Betul saudara. Saya datang kalau hamba-hamba Tuhan yang lain datang itu enggak gini, Pak bertobat Pak, nanti Tuhan gini. So, enggak pernah didengar saudara. Karena orang ini orang aneh. Nah, saya tahu cuma gini, Tuhan aku ngomong apa? Kasih tahu. Omong keras. Ya.
Pak, kamu ini mau mati. Bertobat. Kalau enggak masuk neraka kowe. Neraka tuh gini, surga gini. Saya sudah pergi ke surga, tahu enggak? Kamu sebentar lagi nih mati, selama-lamanya di sana. Kamu sekarang ini siapa? Kamu sudah tinggal mati hidup ini. Kurang, kamu tuh waktumu cuma beberapa hari, 2-3 hari. Cepat. Nangis, saudara. Oh, jadi saya tidak bisa sembuh. Tidak bisa, kamu sebentar lagi mati. Udah cepat bertobat. Ya, bertobat. Saudara. Bertobat. Tuh. Ya sudah terima Yesus. Ya, minta ampun, berdoa. Sungguh-sungguh minta ampun. Terus, saya doakan 2 hari mati. Matinya mesem lagi. Ngerti tidak? Tuhan luar biasa. Makanya saudara itu tenang aja. Tapi jangan ngomong mendahului Tuhan. Nah, ada seorang istri, genti ini istri di Cirebon. Dia bilang, Pak, tolong si Pak. Kenapa? Istriku itu loh Pak, sudah ini umur kita sudah 67, tidak mau bertobat Pak. Aku sudah berdoa untuk istriku tuh 15 tahun. Aku bilang, Tuhan, saya kasihan dong. Sudah didoain 15 tahun. Karena Tuhan bilang, karena kamu tidak jadi pelaku firman. Saya cuma ngomong, karena kamu tidak menjadi pelaku firman. Dalam bidang apa Pak? Aku ya tanya, dalam bidang apa Tuhan? Iman tanpa perbuatan kosong. Aku bilang, iman tanpa perbuatan kosong. Perbuatan apa? Perbuatan apa Tuhan? Terus Tuhan bilang, lalu bilangnya tidak ngomong gini Tuhan, memberikan bayangan gini. Dia itu sejak menikah, waktu pacaran, dia itu tidak pernah ngerangkul istrinya. Hanya itu saudara. Nah terus, sekarang jangan mbok rangkul, marah. Jangan. Kalau dia sudah tidur, kamu tidurnya bersama toh? Ya. Kalau dia sudah tidur, kamu rangkul. Pelan-pelan rangkul. Terus doa, dalam nama Tuhan Yesus, bertobat. Bertobat, jangan keras-keras. Dol. Tiap hari. 15 hari kemudian saudara. Jangan lihat hasil. Jangan nantikan. 15 hari kemudian dia pergi gereja. Mah, aku mau pergi gereja, Mah. Istrinya bilang apa? Aku ikut. Wajar. 15 tahun. Dia bilang. Aku ikut. Apa? Aku ikut. Jadi kamu mau bertobat? Ya. Kenapa, Pak? Sejak 15 hari yang lalu, engkau berubah. Cintamu itu kamu nyatakan. Selama 15 tahun kamu tidak pernah ngerangkul aku. Tapi mulai 15 hari yang lalu, tiap malam aku mau rangkul. Hanya masalah dirangkul, saudara. Itu ternyata pintu terbuka. Jadi jangan batasi Tuhan. Tapi jangan lalu nanti kalau pulang belum belum bertobat bawa rangkuli lo ya. Nanti kalau ada firman kamu lakukan itu rema. Jadi jangan ngawur. Gitu. Saudara tahu Tuhan itu luar biasa. Kalau kamu menjadi pendoa, Tuhan ngomong, lakuin. Tapi jangan mendahului Tuhan. Karena waktu Tuhan waktu kita, bukan waktu kita. Amin. Mari kita berdoa.